Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang limit fungsi aljabar. Langsung saja ke contohnya di sini adalah hitunglah nilai dari limit berikut. Yang pertama adalah limit x mendekati 3 dari 7, limit x mendekati negatif 1 dari 2x min 4x kuadrat, dan seterusnya sampai di sini adalah ada 7 soal. Jadi nanti kita akan bahas satu persatu bagaimana proses penyelesaiannya. Karena ada beberapa aturan ya di sini di dalam menentukan limit. Langsung saja pembahasan penyelesaiannya. Nomor satu, limit x mendekati 3 dari 7. Di dalam limit sebenarnya intinya adalah mensubstitusikan nilai x-nya yang ada di sini ke dalam fungsinya. Ya, ke dalam fungsinya. Jadi setiap ada x-nya nanti misalnya di sini x-nya adalah mendekati 3, maka setiap ada x diganti dengan angka 3 di sini. Karena berhubung di sini adalah fungsinya tidak ada unsur variabel x, limit x mendekati 3 dari 7, maka hasilnya langsung saja di sini adalah 7 karena tidak ada unsur variabel x-nya, langsung saja di sini hasilnya 7. Nomor yang kedua, limit x mendekati negatif 1 dari 2x min 4x kuadrat. Intinya di dalam limit adalah mensubstitusikan nilai x-nya yang ada di sini. Maka setiap ada x di sini diganti dengan nilai negatif 1. Sehingga menjadi 2 x-nya diganti dengan negatif 1. Berarti 2 dikali negatif 1 dikurangi 4 dikali negatif 1 dikuadratkan di sini. Sehingga 2 kali negatif 1 hasilnya adalah negatif 2. 4 kali negatif 1 dikuadratkan. Negatif 1 dikuadratkan hasilnya adalah 1. Positif ya, karena di sini negatif dikuadratkan, pangkatnya genap. Nah, positif 1 dikali dengan negatif 4, maka hasilnya adalah negatif 4. Sehingga negatif 2 dikurangi 4, hasilnya adalah negatif 6. Lanjut yang ketiga. Limit x mendekati 2 dari 2x kuadrat tambah 4x tambah 4 per 3x dikurangi 2. Kita substitusikan saja. Setiap ada x di sini kita substitusikan menjadi angka 2. Sehingga 2 dikali dengan 2 kuadrat, karena di sini x kuadrat ya. 2 kuadrat ditambah dengan 4x. 4 dikali dengan 2 ditambah dengan 2. Ditambah dengan 4 ya. 4 per 3x. Maka 3 dikali dengan 2 dikurangi dengan 2. Sehingga hasilnya adalah 2 dikali 2 kuadrat adalah 8. Karena 2 kuadrat adalah 4. 4 dikali 2 adalah 8. 4 dikali 2 adalah 8 juga. Ditambah dengan 4 per 3 kali 2, 6. Dikurangi dengan 2. Sehingga hasilnya adalah di sini 8 tambah 8 tambah 4, 20 per 4, 6 kurangi 2 adalah 4, 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5. Itu menentukan limit yang nomor 3 ya. Lanjut yang keempat, bentuknya di sini ada akarnya ya. Ada akarnya. Kita coba saja, kita substitusikan saja ke dalam x sama dengan 4. Sehingga menjadi 4 kuadrat ditambah 9 per 2 kali 4. Karena di sini x ya, 2x ya, 2 kali 4. Sehingga 4 kuadrat adalah 16 ditambah 9 dibagi dengan 8. Maka hasilnya adalah akar 25 per 8. Akarnya 25 berapa? Adalah 5 pernya di sini adalah 8. Sehingga limit dari akar x kuadrat plus 9 per 2x adalah 5 per 8. Dimana x-nya adalah mendekati dengan x-nya mendekati 4. Next, lanjut soal yang kelima. Soal yang kelima adalah limit x mendekati 1 dari x kuadrat ditambah 4x dikurangi 5 per x dikurangi 1. Kita substitusikan saja nilai x-nya sama dengan 1. 1 kuadrat ditambah dengan 4 kali 1 dikurangi dengan 5 per 1 kurangi 1. Maka hasilnya di sini adalah 0 per 0. Karena 1 kuadrat 1 tambah 4 kali 1 adalah 4. 1 tambah 4 adalah 5. 5 kurangi 5. Hasilnya adalah 0 per 1 kurangi 1 adalah 0. Ketika hasilnya 0 per 0. Karena hasilnya
bentuk tak tentu, 0 per 0 itu bentuk tak tentu, sehingga harus diselesaikan dengan memfaktorkan. Berarti ini belum bisa dinyatakan selesai. Kenapa? Karena bentuknya tak tentu di sini. Nah, proses penyelesaiannya adalah dengan cara yang pertama adalah kita faktorkan terlebih dahulu dari fungsinya ini kita faktorkan. Setelah difaktorkan kita sederhanakan, kemudian baru disubstitusikan. Nah, karena bentuknya tak tentu. Lah, bentuk tak tentu itu yang bagaimana sih? Nah, di sini perlu diingat bahwa contoh bentuk tak tentu antara lain adalah 0 per 0, tak hingga per tak hingga, dan tak hingga plus minus tak hingga. Jadi kalau ketemu hasilnya bentuk seperti ini, maka kita selesaikan dengan cara lain, yaitu dengan cara difaktorkan, disederhanakan, kemudian kita substitusikan. Karena kalau hasilnya seperti ini belum dinyatakan itu sudah selesai hasilnya, maka harus dengan cara ini. Nah, maka kita harus selesaikan dulu. Limit x mendekati 1 dari x kuadrat tambah 4x kurangi 5 per x kurangi 1. Maka langkah pertama adalah kita faktorkan. Dari ini yang atas ya, yang atas di sini x kuadrat tambah 4x min 5 kita faktorkan. Ternyata limit x mendekati 1, hasil pemfaktorannya ini adalah x tambah 5 kali x kurangi 1. Atau caranya seperti ini, lihat bilangan belakangnya. Oh, di sini adalah 5. Negatif 5 ya. Berapa kali berapa biar hasilnya negatif 5. Tapi ketika dijumlahkan hasilnya adalah 4 di sini. Makanya 5 kali min 1 kan negatif 5. 5 kurangi 1 plus 4 di sini. Atau kamu bisa lihat bilangan yang bawah di sini. Pasti ada unsur yang sama dengan yang bawah. Nah, di sini kan ada x min 1. Maka jelas lihat aja. Pasti salah satunya adalah x min 1. Tujuannya apa? Setelah difaktorkan, disederhanakan. Karena pasti ada unsur yang sama. Nah, unsur yang sama ini kita eliminasi. Ya, ini kan sama. Maka kita coret saja ya. Kita eliminasi saja. Nah, disederhanakan. Maka hasilnya sisanya adalah limit x mendekati 1 dari x tambah 5 di sini ya. X tambah 5. Setelah disederhanakan, maka kita tinggal substitusikan. X-nya mendekati berapa? Di sini 1. Berarti setiap ada X di sini diganti angka 1. 1 ditambah 5 hasilnya adalah 6. Paham ya? Itu caranya. Jadi kalau hasilnya tak tentu harus difaktorkan, kemudian sederhanakan dan substitusikan. Tidak bisa langsung disubstitusikan. Lanjut nomor 6. Limit x kuadrat, limit x mendekati negatif 2 dari ini ya, x kuadrat. Kita coba substitusikan saja. X kuadratnya kita rubah jadi negatif 2 kuadrat tambah 5 kali min 2 tambah 6. Kemudian negatif 2 kuadrat kurangi 3 kali negatif 2 kurangi 10. Ternyata hasilnya adalah 4 kurangi 10 tambah 6 per 4 tambah 6 kurangi 10. Maka hasilnya di sini adalah 0 per 0 lagi. Kalau bentuknya 0 per 0, seperti biasa kita faktorkan, kita sederhanakan, kemudian substitusikan. Nah, di sini dilihat di sini. Berapa kali berapa biar hasilnya 6. Tapi dijumlahkan hasilnya adalah 5. Nah, di sini kan sudah ketahuan. 2 kali 3 ya. 2 kali 3 adalah 6. Ditambahkan ketemunya 5. Begitu juga dengan yang bawah di sini. Berapa kali berapa biar hasilnya adalah 10. Ketika dijumlahkan hasilnya adalah negatif 3 di sini. Makanya 25. Sehingga hasilnya di sini yang atas adalah difaktorkan adalah x tambah 2, x tambah 3. Karena kalikan ketemu 6. Jika dijumlahkan ketemu 5. Ini juga sama. 2 kali min 5 hasilnya adalah negatif 10. Jika dijumlahkan 5 kurangi 2 kurangi 5 ya. Hasilnya adalah negatif 3. Pasti ada unsur yang sama. Ketika difaktorkan pasti ada unsur yang sama. Tujuannya apa? Buat kita sederhanakan atau kita eliminasi di sini. Dicoret saja. Nah, dicoret. Sehingga hasilnya adalah tinggal limit x mendekati negatif 2 dari x tambah 3 per x kurangi 5. Maka kita substitusikan saja di sini. Setiap ada x diganti negatif 2. Maka hasilnya adalah 1 per negatif 7 atau negatif 1 per 7. Lanjut soal yang nomor 7. Limit
X mendekati 2 dari 4 kurangi X kuadrat per 3 kurangi akar X kuadrat tambah 5. Kita coba substitusikan dulu. Setiap ada X diganti dengan 2 ya di sini. Sehingga hasilnya adalah 4 kurangi 4 per 3 kurangi 2 kuadrat adalah 4. 4 tambah 5 hasilnya adalah akar 9. Sehingga 4 kurangi 4 adalah 0. 3 dikurangi akar 9. Akar 9 adalah 3 ya. 3 kurangi 3, 0 juga. Maka karena bentuknya tertentu, maka karena di sini bentuknya adalah akar, bukan difaktorkan, melainkan mengalihkan dengan bentuk sekawannya. Kenapa dikalikan dengan bentuk sekawannya? Karena di sini adalah bentuknya, penyebutnya adalah akar. Kalau akar tidak bisa difaktorkan dulu caranya, tapi melainkan dikalikan dengan bentuk sekawannya. Bagaimana cara mengalihkannya? Nah, di sini limit X mendekati 2 dari ini ya. Kita kalikan sekawannya. Di sini sekawannya dari penyebutnya adalah 3 min akar X kuadrat tambah 5. Kita kalikannya berarti kita ganti aja di sini tadinya min atau kurang, kita rubah jadi plus atau tambah di sini ya. Sehingga kita kalikan yang atas kali atas, yang bawah dikalikan dengan bawah. Nah, di sini 4 kurangi X kuadrat kali dengan 3 tambah akar X kuadrat tambah 5. Nah, yang bawahnya di sini kan bilangannya sama ya. 3 kurangi akar X kuadrat tambah 5, 3 tambah akar X kuadrat tambah 5. Bilangannya sama, bedanya di sini adalah kurang, di sini tambah, atau misalkan sebaliknya, di sini tambah, di sini kurang, maka hasilnya adalah bilangan yang di depan di sini dikuadratkan, makanya dikuadratkan hasilnya di sini 9, dikurangi dengan yang belakang. Yang belakang dikuadratkan. Akar X kuadrat tambah 5 dikuadratkan, maka akarnya hilang di sini. Sehingga saya tuliskan di sini adalah X kuadrat tambah 5. Jadi perkalian seperti ini ketika bilangannya sama, bedanya satunya min, satunya plus, atau satunya plus, satunya min, adalah bilangan yang depan dikuadratkan, dikurangi bilangannya belakang dikuadratkan. Karena kuadrat bentuknya akar, maka akarnya hilang. Sehingga hasilnya adalah yang atas tetap ditulis, karena masih sama ya. Yang bawah di sini adalah 9 dikurangi X kuadrat tambah 5. 9 dikurangi 5 dulu, yang bilangan dengan bilangan dulu. Di sini jangan, karena di sini plus, oh 5 tambah 9 hasilnya 14, bukan. Tapi di sini ada tanda negatif, ada tanda dalam kurung, maka semuanya dikalikan negatif. Maka 9 kurangi 5 hasilnya adalah 4. Kurangi X kuadrat, kurangi X kuadrat di sini. Nah, di sini ada unsur yang sama pasti di sini. Maka kita coret saja di sini ya. Coret saja. Nah, setelah ini kita tuliskan lagi, sisanya adalah 3 plus akar X kuadrat tambah 5. Maka kita substitusikan nilai X-nya sama dengan 2. Kita substitusikan 3 tambah akar 2 kuadrat tambah 5. Sehingga hasilnya adalah 3 tambah akar 9. Akarnya 9 berapa? 3 ya. Maka 3 tambah 3 hasilnya adalah 6. Itulah cara proses penyelesaian menentukan nilai limit bentuk tentu ya, bentuk tentu. X-nya mendekati berapa. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.